Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan teman-teman selalu semangat untuk beraktivitas, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar paskibraka lagi, teman-teman. Di video kemarin kita sudah share tentang paskibraka seleksi di kabupaten, kota, dan provinsi. Kemarin itu kita bahas apakah ada ataukah tidak. Nah, teman-teman, hari Senin kemarin, tanggal 22 Juni 2020, di pusat sudah melaksanakan rapat kembali, teman-teman. Sudah beberapa kali tercatat bahwa untuk pelaksanaan HUT RI ke-75 banyak sekali rapat yang dilaksanakan, teman-teman, termasuk di pusat, di provinsi, dan di kabupaten kota, teman-teman. Tetapi memang hasilnya kita menunggu hasil dari pusat, teman-teman. Nah, kemarin ini sudah dilaksanakan rapat dan ada keputusan untuk kabupaten, kota, dan provinsi apakah bisa melaksanakan seleksi ataukah ada paskibraka di provinsi, kabupaten, kota di tahun 2020 ini, teman-teman. Sebelum dilanjut, seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Teman-teman masih ingat dengan video yang kemarin yang kita share bahwasanya upaya dari Purna Paskibraka Indonesia untuk supaya ada seleksi di tingkat nasional, provinsi, dengan cara melayangkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Surat tersebut dilayangkan pada tanggal 1 Juni 2020, teman-teman. Intinya dari surat tersebut, teman-teman, bahwa paskibraka bukan sekedar rekrutmen pelajar untuk mengibarkan bendera pusaka, melainkan juga upaya untuk membentuk karakter bagi generasi muda, menjadi sangat penting sebagai upaya mencegah terjadinya penggerusan nilai ideologi bangsa. Jadi Purna Paskibraka Indonesia dari mulai kabupaten, kota, provinsi, dan pusat sangat peduli dengan generasi muda, teman-teman. Sehingga menurut Purna Paskibraka Indonesia dari mulai pusat, provinsi, dan kabupaten, kota, bahwasanya tidak hanya sifatnya itu paskibraka hanya untuk mengibarkan dan menurunkan sang merah putih, tetapi terlebih untuk upaya pencegahan terjadinya penggerusan ideologi bangsa, teman-teman. Itu yang sangat penting menurut Purna Paskibraka Indonesia. Kemudian inti dari surat tersebut, teman-teman, kami Purna Paskibraka Indonesia berharap dan memohon kepada Bapak Presiden kiranya berkenan mempertimbangkan untuk dapat terlaksana dan dilaksanakannya upacara pengibaran bendera pusaka dengan menugaskan paskibraka tahun 2020 baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota dengan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Jadi memang upaya-upaya yang dilakukan oleh Purna Paskibraka Indonesia menginginkan adanya rekrutmen dan menginginkan adanya upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 ini dilaksanakan pengibarannya oleh paskibraka, teman-teman. Namun sepertinya pada tanggal 22 Juni kemarin dari pusat itu melaksanakan rapat dan hasilnya memang sepertinya surat yang dari Purna Paskibraka Indonesia itu karena kondisi, mungkin teman-teman, karena kondisi sepertinya tidak bisa terlaksana, teman-teman. Tidak bisa dikabulkan oleh Bapak Presiden dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat kuat. Nah, intinya dari rapat tanggal 22 Juni 2020 kemarin, rapat itu dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden, yaitu Bapak Heru Budi Hartono secara virtual. Kemudian pada pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Istana Negara, yang akan diundang untuk mengikuti upacara di Istana Negara itu
Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima. Jadi di pusat juga dibatasi sekali peserta untuk mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75, teman-teman. Di pusat sangat mematuhi sekali protokol kesehatan, sehingga ya seperti apa kita upacaranya kita juga belum paham. Yang pasti informasi kemarin bahwasanya di pusat itu sudah melaksanakan simulasi upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Jadi sudah dipastikan yang pertama, di pusat tidak ada seleksi paskibraka dan tidak akan ada paskibraka tahun 2020, teman-teman. Kemudian dari rapat kemarin, poin selanjutnya, upacara bendera di daerah atau di kabupaten kota tetap dilaksanakan, teman-teman. Dan pada lingkup kementerian dan lembaga upacaranya ditiadakan. Jadi sebetulnya upacaranya sih sudah pasti ada, ini tuh sudah diizinkan. Tetapi dengan catatan ya menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi di kabupaten kota, di provinsi upacaranya sih dilaksanakan, ada dilaksanakan upacaranya. Kemudian poin berikutnya, teman-teman, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek itu akan bersurat kepada Menteri Dalam Negeri agar Menteri Dalam Negeri dapat membuat surat edaran. Jadi artinya kemarin dirasakan rapat, kemudian dari Mensesnek itu akan memberikan surat hasil rapat kemarin kepada Menteri Dalam Negeri. Surat edarannya nanti dari Menteri Dalam Negeri ternyata, teman-teman, ke provinsi. Yang intinya surat edaran yang dimaksud, yang pertama, tidak merekrut pasukan pengibar bendera di daerah. Petugas pengibar bendera merah putih dapat ditunjuk dari ASN, TNI, atau Polri dengan jumlah 5 orang. Nah, poin ini, teman-teman, sangat penting dari rapat kemarin. Jadi di daerah itu tidak merekrut pasukan, tidak boleh merekrut pasukan pengibar bendera. Kemudian pasukan pengibar benderanya itu hanya 5 orang dari ASN atau dari TNI atau dari Polri. Nah, jadi untuk teman-teman, ini sebetulnya kabar-kabar yang tidak bagus, tetapi memang keputusan dari pemerintah sudah memutuskan bahwasanya untuk paskibraka tahun 2020 secara otomatis berarti tidak ada, teman-teman. Karena pengibaran di daerah juga, kabupaten, kota, dan provinsi itu menggunakan paskibrakanya itu dari TNI, Polri, atau dari ASN yang jumlahnya cuma 5 orang, teman-teman, dibatasi. Yang menarik dibahas lagi, teman-teman, bagaimana nasibnya kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi. Seperti kemarin yang kita bahas di video yang sebelumnya, bahwasanya di Provinsi Jawa Barat saja kurang lebih ada 15 kabupaten kota yang sudah melaksanakan seleksi, teman-teman. Sudah ada paskibrakanya, sudah siap untuk berlatih dan siap untuk tugas pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Tetapi keputusan dari pusat, di daerah itu untuk paskibrakanya hanya 5 orang, dan itu pun dari ASN, TNI, atau dari Polri, teman-teman. Nah, seperti apa nanti akan kita terus ikuti perkembangannya, termasuk di daerah-daerah yang sudah melaksanakan seleksi, yang sudah ada capaskannya. Seperti apa kita tunggu informasi-informasi berikutnya. Yang pasti sih memang paskibraka termasuk, mohon maaf, di Kabupaten Cirebon pun berarti tidak akan ada seleksi. Kemudian paskibrakanya tidak dari paskibraka atau tidak dari siswa SMA sederajat, teman-teman. Sebetulnya di Kabupaten Cirebon kemarin kita sudah ada obrolan sharing dengan Pak Kadis, dengan Pak Kabid dan Pak Kasih, bahwasanya ada opsi dari Kabupaten Cirebon itu akan menggunakan paskibraka tahun kemarin. Walaupun tidak ada seleksi, tetapi kita tetap paskibrakanya menggunakan paskibraka dari siswa SLTA. Nah, opsinya kemarin itu dari paskibraka 2019, tetapi ini sepertinya sudah ada keputusan dari pusat bahwasanya tidak ada rekrutmen dan tidak ada paskibraka. Dan pengibarnya itu yang tadi disampaikan dari ASN, TNI, atau Polri, teman-teman. Jadi ini memang mengecewakan untuk adik-adik paskibra atau adik-adik calon paskibra, terlebih lagi yang sudah terpilih menjadi calon anggota paskibraka, karena keputusannya seperti ini. Tetapi saya yakin pemerintah pusat pun ketika memberikan keputusan seperti ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, teman-teman. Karena memang yang lebih utama dari pemerintah pusat adalah kesehatan dari masyarakat, dan termasuk kesehatan dari teman-teman paskibra atau calon anggota paskibraka. Yang nomor satunya itu adalah
menjaga kesehatan dari teman-teman semuanya. Jadi diharapkan teman-teman tidak berpikiran yang negatif, tidak ada pikiran-pikiran yang buruk, karena memang keputusan dari pusat itu sudah ada, tetapi memang sebetulnya mengecewakan, tetapi saya yakin justru ini untuk kebaikan kita semuanya, teman-teman. Kemudian isi dari rapat yang kemarin juga, bahwasanya pemerintah daerah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk melakukan sikap sempurna dimanapun berada pada saat pengibaran bendera merah putih di istana yang direncanakan itu pada pukul 10:17, teman-teman. Dari instruksi ini, yang sudah nonton video ini, sambil kita mensosialisasikan terlebih-lebih untuk diri kita sendiri bahwasanya pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 diharapkan teman-teman semuanya dapat melakukan sikap sempurna untuk menghormati pengibaran bendera merah putih pada hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, teman-teman. Kemudian poin berikutnya, rapat kemarin itu dibahas pemasangan umbul-umbul mulai 1 Juli 2020 dengan desain sendiri dan menggunakan kalimat bangga produk Indonesia. Jadi umbul-umbul itu bisa dimulai pada tanggal 1 Juli di sininya, teman-teman ya. Umbul-umbulnya dengan menggunakan kalimat bangga produk Indonesia. Kemudian poin berikutnya, teman-teman, pemasangan bendera merah putih dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Ini memang setiap tahunnya ketika menjelang tanggal 17 Agustus, tanggal 1 Agustus itu sudah ada instruksi untuk memasang bendera merah putih. Dan ini pun sama seperti tahun-tahun sebelumnya, teman-teman, bahwasanya pemasangan bendera merah putih dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 2020. Kemudian poin berikutnya, teman-teman, direncanakan akan dilaksanakan rapat bersama protokol provinsi seluruh Indonesia yang akan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden. Jadi nanti kelanjutan dari rapat ini nanti akan dikumpulkan protokol provinsi, teman-teman. Tetapi sepertinya tidak akan merubah keputusan bahwasanya tahun sekarang tidak ada paskibraka, tidak ada seleksi paskibraka, kemudian upacara sih tetap dilaksanakan tetapi menggunakan protokol kesehatan, dan pengibar benderanya itu dari ASN, TNI, atau dari Polri, teman-teman. Ini memang informasi yang kurang enak untuk kita yang sudah berharap lebih untuk ada seleksi, sudah berharap lebih untuk ada paskibraka. Tetapi sekali lagi saya yakin pemerintah pusat pun dengan pertimbangan yang sangat kuat, dengan pertimbangan-pertimbangan kesehatan dari teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan sekarang sudah ada keputusan walaupun mengecewakan, tetapi ini yang terbaik untuk kita semuanya, teman-teman. Itu saja barangkali yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, tetap semangat walaupun tidak ada paskibraka di tahun ini, tapi teman-teman yang aktif di paskibra tetap semangat, jangan berkecil hati, karena memang tidak hanya di paskibra kita bisa berkarya, teman-teman. Sekali lagi tetap semangat. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.